Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan ketuk lonceng notifikasinya. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Ayahnya adalah Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang guru. Karena sakit, ayahnya lalu mengganti namanya sesuai tokoh pewayangan Karna. Sejak itu, ia dipanggil Soekarno. Masa kecil Soekarno tergolong beruntung karena dirinya keturunan ningrat, maka ia bisa jadi siswa sekolah Belanda. Soekarno melanjutkan pendidikannya di Technische Hogeschool di Bandung. Lulus dari Technische Hogeschool, ia memilih untuk bekerja sebagai seorang insinyur profesional dibanding pemerintahan, karena ia menolak sangkut paut dengan Belanda. Sementara kegiatan politiknya di Partai Nasional Indonesia (PNI) terus ia jalani, sampai akhirnya Soekarno ditangkap. Dalam sidang pengadilannya, Soekarno membacakan pembelaannya berjudul Indonesia Menggugat. Ia sempat ditahan di Sukamiskin selama setahun. Setelah bebas, tak lama ia kembali ditahan untuk dibuang ke bagian timur Indonesia. Soekarno dibuang ke Pulau Flores selama 5 tahun. Tak cukup diasingkan di sana, ia dibuang ke Bengkulu. Soekarno bersama keluarganya tinggal di Bengkulu selama 4 tahun. Sampai akhirnya Perang Pasifik mengubah segalanya. Belanda menyerah kepada Jepang. Jepang pun menduduki wilayah Indonesia. Tapi jalan menuju kemerdekaan tak semulus yang diharapkan. Sekutu mengalahkan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah kepada sekutu. Soekarno dan Hatta akhirnya mempercepat proses kemerdekaan dengan dorongan dari kalangan pemuda. Proklamasi kemerdekaan dibacakan Soekarno 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Namun, kedaulatan belum sepenuhnya tercapai. Belanda masih berupaya menduduki kembali bekas jajahannya. Belanda 2 kali melancarkan agresi militer. Bangsa Indonesia pun melawan. Pihak Inggris melanggar perjanjian itu. Pasalnya, mereka menduduki... Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada
kita semua. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Akibatnya, Jenderal Malabi pun tewas seketika dan pertempuran pun kian semakin membara hingga malam hari. Pertempuran Medan Area berawal pada tanggal 9 November 1945. Pasukan sekutu di bawah Brigadier Jenderal T.I.D. Kelly mendarat di Sumatera. Pendatang pasukan sekutu itu diikuti oleh pasukan Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Sehari setelah mendarat, tim Rapui mendatangi juga terdapat organisasi perjuangan lainnya, seperti Pemuda Republik Indonesia Sumatera Timur yang menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Sebagai bangsa yang baru merdeka, semangat euforia rakyat Indonesia kian bergema di seluruh negeri, terutama di wilayah Surabaya. Twee Dakota's van de nieuw opgerichte Indonesische luchtvaartmaatschappij hebben de president en zijn gevolg uit Yogyakarta hierheen gebracht. Na een kort oponthoud begint dan de intocht van de president in de hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië. Het wordt een triomfale rit van het vliegveld naar het paleis aan het Koningsplein. Di Gedung Putih, Presiden Eisenhower menantikan kedatangan tamu beliau. Kepada Presiden Soekarno dinyatakan oleh beliau bahwa rakyat Amerika menaruh perhatian besar terhadap usaha-usaha. Now today, I address the leaders of nations and the builders of nations. But indirectly, I speak also to those you represent, to those who have sent you here, to those who have entrusted their future to your hands. I greatly desire that my words shall strike an echo also in those hearts, in the deep heart of humanity, in that great heart from which has been brought so many shouts of joy, so many cries of sorrow and despair, and so much love and laughter. Today it is President Sukarno who addresses you. But more than that, though, it is a man, Sukarno, an Indonesian, a husband, a father, a member of the human family. I speak to you on behalf of my people, those 92 million people of a distant and wide archipelago, those 92 million people who have lived a life of struggle and sacrifice, those 92 million people who have built a state upon the ruins of an empire. They and the people of Asia and Africa, of the American continent and the European continent and the people of the Australian continent, they are watching and listening and hoping. They see in this organization of the United Nations
a hope for the future and a prospect of the present. The decision to attend this session of the General Assembly was not an easy one for me to take. My own nation faces many problems, and time to solve those problems is always short. However, this is perhaps the most important assembly yet held, and all of us have a responsibility to the rest of the world as well as to our own nations. None of us can escape this responsibility, and surely none wish to. I am very sure that the leaders of the younger and the reborn nations can make a very positive contribution to the solution of the many problems facing this organization and the world at large. Indeed, I am confident that man may once again say the new world is called to redress the balance of the old. It is clear today that all major problems of our world are interconnected. Colonialism is connected to security. Security is connected to the question of peace and disarmament. Disarmament is connected to the peaceful progress of the underdeveloped countries. Yes, all are connected and interconnected. If we succeed in finally solving one problem, then the way to the solution of all the others will be open. If we succeed in solving, for example, the problem of disarmament, then the necessary funds will be available to assist those nations which so urgently need assistance. 5 years ago, 29 nations of Asia and Africa sent their representatives to the Indonesian city of Bandung. 29 nations of Asia and Africa. Today, how many free peoples are there? I will not count them, but look around this chamber now. Then tell me whether I am right or not when I say that this is the time of the building of nations and the time of the emergence of nations. Yesterday, Asia, and that is a process not yet completed. Today, Africa, and that too is a process not yet completed. For 15 years now, the West has known peace, or at least the absence of war. Of course, there have been tensions. Yes, there has been danger. But the fact remains that in the midst of a revolution engulfing 3/4 of the world, the West has been at peace. Both great blocs, in fact, have successfully practiced coexistence for all those years, thus contradicting those who deny the possibility of coexistence. We of Asia, I repeat, we of Asia, we have not known peace. After peace came to Europe, we endured atomic bombs. We endured our own national revolution in Indonesia. We endured the torment of Vietnam. We suffered the torture of Korea. We still suffer the agony of Algeria. Is it now to be the turn of our African brothers? Are they to be tortured while our wounds are still unhealed? And yet, the West is still at peace. Do you wonder that we now demand, yes, demand respite from our torment? Do you wonder that now my voice is raised in protest? We, who were once voiceless, have demands and requirements. We have the right to be heard. We are not subject of barter, but living and virile nations with a role to play in this world and a contribution to make. Imperialism is not yet dead.
people sometimes say imperialism and colonialism is dead. No, imperialism is not yet dead. It is dying. Yes, the tide of history is washing over its battlements and undermining its foundations. Yes, the victory of independence and nationalism is certain. Still, and mark my words well, the dying imperialism is dangerous as the wounded tiger in a tropical jungle. I tell you this, and I am conscious of speaking now for my Asian and African brothers. The struggle for independence is always justified and always just. Those who resist that irresistible onward march of national independence and self-determination are blind. Those who seek to reverse what is irreversible are dangerous to themselves and to the world. Until these facts, and they are facts, are recognized, there will be no peace in this world and no release of tension. I appeal to you, please place the authority and the moral power of this organization of states behind those who struggle for freedom. Do that clearly, do that decisively, do that now, do that, and you will gain the full and wholehearted support of all men of goodwill. Do that now, and future generations will applaud you. I appeal to you, to all members of the United Nations, move with the tide of history. Do not try to stem that tide. Then it is the testing of those weapons. I know that there is scientific disagreement about the genetical effect of those tests. That disagreement, however, is in terms of the numbers affected. It is agreed that there are evil genetical effects. Have those who authorize the test ever seen the results of what they do? Have they looked at their own children and thought about those results? At the present time, the testing of nuclear weapons is suspended. Not, mark you well, not forbidden, but only suspended. Let that fact serve as a beginning then. Let that fact serve as the basis for prohibition of testing and then for real disarmament. Before leaving the subject of disarmament, I must make one more comment. To speak of disarmament is good. Seriously, to attempt the making of a disarmament agreement would be better. Best of all would be the implementation of an agreement on disarmament. However, let us be realistic. Even the implementation of a disarmament agreement would not guarantee peace to this sore and troubled world. Peace will come only when the causes of tension and conflict are removed. If there is a cause for conflict, then men will fight with pointed sticks if they have no other weapon. I know because my own nation did that very thing during our struggle for independence. We fought then with knives and pointed sticks. In order to make peace, we must remove the causes of tension and of conflict. That is why I spoke deep from my heart about the necessity of cooperation to bring about the final inglorious end of imperialism. Where there is imperialism and where there are simultaneously armed forces, then the position is a dangerous one indeed. Again, I speak from experience. That is the situation in West Irian. That is the situation in the 1/5 of our national territory which still labors under imperialism. There in West Irian, we have imperialism. And the armed
armed forces of imperialism. Bordering that territory, our own troops stand guard by land and sea. Those two bodies of troops face each other. And I tell you, that is an explosive situation. Very recently, those young and misguided troops who were in West Irian defending an outmoded conception were reinforced by an aircraft carrier, the Karl Doorman, from their remote homeland. I tell you that then the situation became positively dangerous. I tell you in all seriousness, the situation in West Irian is a dangerous situation, an explosive situation. It is a cause of tension and it is a threat to peace. General Nasution is not responsible for that. Our soldiers are not responsible for that. Sukarno is not responsible for that. Indonesia is not responsible for that. No, the threat to peace springs directly from the very existence of colonialism and imperialism. Remove those checks to freedom and emancipation, and the threat to peace disappears. Eradicate imperialism, and the world becomes immediately and automatically a cleaner place, a better place, a more secure place. Build the world fit for the dreams and the ideals of humanity. Break now with the past, for the day is at its dawning. Break now with the past, so that we can justify ourselves with the future. I pray God Almighty will bless and guide the deliberations of this assembly. I thank you all. Советским людям было приятно, что с визитом президента Индонезии совпала знаменательная дата его жизни – день 60-летия. Это не было случайным совпадением. Президент Индонезии именно так спланировал свое путешествие, чтобы отметить день рождения в Советском Союзе. Для меня большая честь, говорил доктор Сукарно, что вместе со мной в этой поездке участвует дорогой друг Никита Сергеевич Хрущев. Di Gedung Putih, Presiden Eisenhower menantikan kedatangan tamu beliau. Kepada Presiden Soekarno dinyatakan oleh beliau bahwa rakyat Amerika menaruh perhatian besar terhadap usaha-usaha. Dari sekian banyak pemimpin dunia yang dekat dengan Soekarno, John F. Kennedy menempati posisi yang khusus. Soekarno menganggap Kennedy sebagai satu-satunya presiden Amerika Serikat yang cerdas, progresif, dinamis, humanis, dan memiliki persamaan pandangan ideologi dan pemikiran. Hubungan Kuba dan Indonesia saat itu memang terbilang sangat akrab, sebab kedua negara tersebut sama-sama punya cita-cita memerangi imperialisme di seluruh dunia. How do you get informed, Mr. President, on
political affairs? Are you having certain newspapers from abroad you're reading, or do you just get informed by your ministers? Yes, I get informed by the Minister of Information and by Dr. Ruslan Abdul Ghani, my, say, indoctrination minister. Yeah. But I myself, I have read very much when I was not yet president. Now I have no time to read. It's quite interesting to follow the books which impressed you during the years, during your speeches. What book would you think has had the greatest influence on your political thinking? Oh, I can't mention one because it is my political thinking is a mixture of many thoughts from here, from there. Once I made a speech about my life in the world of the mind. When I was young, I was very poor. I was deprived of every pleasure in material life. I lived in a very small house. I slept on a bamboo stretcher. I had not even electric light in my house. I read in the light of a small petroleum lamp. But then I left this world, this material world, and I sought my consolation in books. I left this material world and went into the world of the mind. And in that world of the mind, I met with many great men. I met with Dante, I met with Mazzini, I met with Garibaldi, I met with Marx, I met with Engels, I met with Rosa Luxemburg, I met with Liebknechts, the Liebknechts, I met with Gladstone, I met with the Webbs, I met with Hitler? Have you read? Yes, I met with Hitler. Oh, I read his Mein Kampf 3 times. But I also read Konrad Haydn, I read many other books about Hitler. I read Fritz Sternberg, I read Karl Henry, this Austrian socialist. Adler, yeah. I read him, yeah. I read the leaders of the French Revolution, Mirabeau, Marat, Pirogne de Méricourt, the woman leader, Dante, not Dante, Danton, and the Russian socialists I met with, in the world of the mind. Yeah, I met and I spoke with Plekhanov, I spoke with Lenin, I spoke with Sun Yat-sen from China, I spoke with the leaders of New Japan, with Okuma, with Taigo Takamori. I met with a great nationalist from the Philippines, Rizal, you know, yes, in Manila. So from them, I got ideas, and all those ideas I put in a great jug, and I boiled those ideas. Then I came to my own policy, the Pancasila, and later also the 5 talismans of the Indonesian Revolution. Yeah. Tell me, Mr. President, what's coming into your mind quite suddenly if somebody mentions Germany? What would jump into your mind? That Germany now is different from Germany before. I know Germany, especially in the early days of the socialist movement. That's why I said, then I met with Liebknecht, with Rosa Luxemburg, with Bebel. I followed Bebel's debate with Jean Jaurès in Brussels. Yeah. They were great leaders. But then came Hitler, and then came the post-Hitler time. I think we leave it like that. I think we leave it like
like that. Thank you very much. It is a nice end. Imam Bukhari merupakan sosok penting bagi umat Islam di dunia. Beliau adalah salah satu perawi hadis paling termasyhur selain Imam Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, maupun An-Nasa'i. Ia berperan besar dalam mengisahkan jejak kehidupan Nabi Muhammad SAW. Namun, siapa sangka jika penemuan makam Imam Bukhari tak terlepas dari jasa Soekarno. Penguasa tertinggi Uni Soviet kala itu, yaitu Nikita Sergeyevich Khrushchev, mengundang Soekarno ke Moskow pada tahun 1961. Putra Sang Fajar mau datang, asalkan Khrushchev dapat menemukan makam Imam Bukhari. Tanpa pikir panjang, Khrushchev menyuruh pasukan elitnya untuk menemukan makam yang dimaksud Bung Karno. Pencarian itu pun menemukan jalan buntu, sehingga membuat Khrushchev kalang kabut. Sementara, Bung Karno tetap teguh dalam pendiriannya, di mana jika makam yang dia maksud gagal ditemukan, maka dirinya dengan tegas tidak mau menginjakan kakinya di Moskow. Soviet kala itu memang sedang membutuhkan dukungan Indonesia melawan Amerika Serikat. Akhirnya dengan segala daya dan upaya, Khrushchev memerintahkan pasukannya mengumpulkan informasi dari para sesepuh beragama Islam di sekitar Samarkand. Khrushchev pun girang bukan kepalang saat makam Imam Bukhari berhasil ditemukan dalam keadaan sangat tidak terawat. Pentolan negeri beruang merah itu kemudian memerintahkan pasukannya untuk membersihkan dan memugar makam Imam Bukhari sehingga nampak indah. Setelah semua persiapan itu beres, Khrushchev lalu menghubungi Bung Karno kembali. Bung Karno pun akhirnya memenuhi janjinya mengunjungi Moskow dan menyempatkan diri berkunjung ke Samarkand pada tanggal 12 Juni tahun 1961. Saat rombongan delegasi MPR Republik Indonesia menginjakan kaki pertama kali di Bandara Udara Internasional Tashkent, ibu kota Uzbekistan, nama Soekarno lah yang pertama kali disebut ketika delegasi memperkenalkan diri dari Indonesia. Nama Soekarno sangat melekat bagi masyarakat Uzbekistan karena dipandang memiliki jasa besar dalam menemukan makam Imam Bukhari. Pemuda Uzbekistan mengetahui nama dan jasa Soekarno dari orang tua dan membaca buku-buku yang diterbitkan di Uzbekistan. Menurut Israel, Muazzim Masjid Imam Bukhari menjelang kedatangan Bung Karno pada tahun 1956, kondisi makam tidak terawat dengan baik dan berada di semak belukar. Hingga akhirnya, pemerintah Uni Soviet membersihkan dan memugar makam tersebut untuk menyambut kedatangan Presiden Soekarno. Penghormatan Soekarno terhadap Imam Bukhari dilakukannya dengan cara melepas sepatu dan berjalan merangkak dari pintu depan menuju makam ketika turun dari mobil yang mengantarnya. Bung Karno pernah menyelamatkan Universitas Al-Azhar dari ancaman penutupan oleh Presiden Mesir kala itu, yaitu Gamal Abdel Nasir. Ancaman penutupan itu berawal ketika Nasir melihat gelagat kalangan ulama Al-Azhar yang bergabung dengan kelompok Ikhwanul Muslimin dalam rangka mengusik kekuasaannya. Bung Karno yang mendengar niatan Presiden Gamal lantas berkunjung ke Mesir dalam rangka kunjungan kenegaraan pada tahun 1955, sekaligus membawa misi mempertanyakan langsung niat Nasir yang bersikukuh untuk menutup Universitas Kebanggaan Rakyat Mesir itu. Setelah keduanya bertemu dan terlibat dialog, akhirnya Presiden Gamal langsung mengurungkan niatnya menutup Al-Azhar. Sejarah mencatat, hubungan kedua negara ini memang sangat mesra. Sulit agaknya bagi Gamal menolak permintaan Soekarno saat itu. Menurut Syekh Gumah, ketika Nasir berniat untuk menutup Al-Azhar yang menghebohkan dunia Islam saat itu, Presiden Soekarno muncul untuk menyelamatkannya saat berkunjung ke Mesir. Presiden Ahmad Soekarno dari Indonesia mempertanyakan niat Nasir tersebut dan mengatakan, "Ya Gamal, kenapa Anda mau menutup Al-Azhar? Al-Azhar itu terlalu penting untuk dunia Islam. Kami mengenal Mesir itu justru karena ada Al-Azhar," kutip Syekh Gaumah. Nasir pun menjawab mau bagaimana lagi. Lantas Ahmad Soekarno menimpali, "Ya Gamal, tidak ada itu istilah penutupan. Anda wajib menata kembali Al-Azhar, mendukungnya dan mengembangkannya, bukannya malah menutup." Mantan Mufti Nasional Mesir tersebut mengamini pandangan Bung Karno bahwa Al-Azhar dan Mesir ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Yakni, Al-Azhar adalah Mesir dan Mesir adalah Al-Azhar. Berkat jasa tersebut, Universitas Al-Azhar menganugerahkan doktor kehormatan atau doktor honoris causa kepada Bung Karno dalam kunjungan ketiga ke Mesir pada bulan April tahun 1960. Syekh Agung Al-Azhar Mahmud Saltut menyematkan gelar kehormatan akademis itu di Gedung Pertemuan Universitas Al-Azhar pada tanggal 24 April tahun 1960, pukul 12 siang waktu setempat. Demikian terekam dalam buku Jauh di Mata Dekat di Hati, Potret Hubungan Indonesia-Mesir. Keberadaan Masjid Biru yang terletak di kota Saint Petersburg juga tak terlepas dari jasa Soekarno. Bung Karno pernah berkunjung ke masjid tersebut pada tahun 1956 silam.
Di era Uni Soviet, seluruh masjid dan gereja saat itu beralih fungsi menjadi gudang. Masjid itu merupakan satu-satunya masjid yang tidak ditutup. Bung Karno dianggap berjasa dalam membuka kembali fungsi Masjid Biru yang semula dijadikan gudang oleh Uni Soviet. Bung Karno meminta pada pemimpin Uni Soviet saat itu, yaitu Nikita Khrushchev, guna mengembalikan fungsi masjid itu. Sebelumnya, masjid itu difungsikan sebagai gudang untuk menyimpan obat-obatan dan senjata. Dalam kunjungannya ke Uni Soviet pada tahun 1956, Presiden pertama Republik Indonesia tersebut menyempatkan diri mampir ke kota Leningrad, nama kota Saint Petersburg sekala itu. Kota ini sangat cantik, memiliki arsitektur yang mempesona, dan terletak di delta Sungai Neva. Tak heran, kota ini pernah menjadi rebutan banyak negara. Di kota ini pula berdiri istana-istana terkenal, seperti Istana Musim Panas Peterhof, Istana Musim Dingin Hermitage, serta Benteng Petropavlovskaya. Saat melintasi jembatan Troitsky yang berdiri di atas Sungai Neva, pandangan Soekarno saat itu tertuju pada bangunan berbentuk masjid yang berada di kejauhan. Bangunan itu memiliki kubah biru dengan gaya arsitektur Asia Tengah, dua menara kembarnya yang menjulang tinggi berhadapan dengan beberapa gereja di sekitarnya. Saat itu Soekarno mengkalkulasi, jika bangunan itu sebuah masjid, pasti mampu menampung lebih dari 3.000 jemaah muslim untuk beribadah. Soekarno pun mengajak rombongan mendatangi bangunan itu. Sejumlah jadwal kunjungan Presiden Soekarno yang telah disusun di Leningrad dibatalkan untuk melihat Masjid Biru tersebut. Setelah tiba, ternyata bangunan tersebut memang secara fisik adalah sebuah masjid, tapi telah beralih fungsi menjadi sebuah gudang. Di bawah pemerintahan komunis Uni Soviet, seluruh masjid dan gereja di seluruh negeri beralih fungsi menjadi gudang dan beragam kegunaan lainnya. Masjid Biru salah satunya, dijadikan gudang sejak Perang Dunia Kedua. Setelah kunjungannya ke masjid tersebut, Soekarno kemudian bertemu Nikita Khrushchev, sang pemimpin Uni Soviet. Saat Khrushchev bertanya bagaimana kesan Soekarno mengenai Leningrad, sang presiden malah membahas kondisi Masjid Biru yang baru ia kunjungi. Soekarno meminta masjid ini dikembalikan sesuai fungsinya sebagai tempat ibadah umat Islam. 10 hari setelah kunjungan Presiden Soekarno, bangunan ini kembali menjadi masjid. Ini merupakan jasa Soekarno bagi Muslim di Rusia yang mendapat kembali tempat ibadahnya. Masjid Biru mulai dibangun pada tahun 1910, ketika umat Islam di Rusia saat itu hanya berjumlah sekitar 8.000 orang. Sebagian besar para pekerja yang membangun masjid ini adalah pekerja yang membangun kapal di galangan Sungai Neva. Para pekerja Muslim ini berasal dari kawasan selatan Uni Soviet, seperti Dagestan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Turkmenistan. Izin pembangunan masjid ini diberikan langsung oleh Tsar Nikolai II pada tanggal 3 Juli tahun 1907. Sang arsitek masjid yang bernama Nikolai Vasilyev memadukan ornamen ketimuran dan mosaik biru Tosca pada kubah, gerbang masjid, menara, serta mihrab imam. Tak heran masjid ini pun lebih dikenal dengan nama Masjid Biru. Itulah 4 jasa Bung Karno pada umat Islam dunia, dan kita sebagai umat Islam wajib berterima kasih kepada beliau. Spektakuler Bung Karno seakan tak pernah habis di lekang waktu. Ia juga dianggap telah berjasa menghijaukan Padang Arafah yang sangat tandus. Penanaman pohon di Padang Arafah, Arab Saudi berawal dari ide Bung Karno agar umat Islam tidak kepanasan saat menunaikan ibadah haji. Raja Fahad yang begitu menghormati Soekarno lantas mengabulkan permintaannya dan menyulap padang tandus dan gersang menjadi pepohonan hijau. Atas jasa Bung Karno, Raja Fahad kemudian mengabadikan nama pohon Soekarno untuk jajaran pohon yang hingga kini terlihat menghijaukan areal Arafah tersebut. Adapun jenis pohon yang ditanam ialah jenis mimba, yang daunnya konon berkhasiat mengobati penyakit diare. Kondisi Arafah yang hijau royo-royo tak terlepas dari peran dan gagasan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bung Karno. Ide penghijauan Arafah muncul ketika Bung Karno melaksanakan ibadah haji pada tahun 1955. Saat itu Bung Karno mengutarakan gagasannya untuk melakukan penghijauan kepada pemerintah Arab Saudi yang dipimpin Raja Fahad bin Abdul Aziz. Ide tersebut pun ditindaklanjuti. Bung Karno pun membuat tim yang diisi oleh orang ahli kehutanan untuk mencari pohon yang cocok ditanam di Padang Arafah. Kemudian dibawalah bibit pohon yang sanggup tumbuh di lahan tandus langsung dari Indonesia. Nama pohon tersebut adalah Mindi dan Mimba. Namun generasi tua Arab Saudi lebih mengenalnya dengan nama Syajarah Karno atau Pohon Karno. Hal ini mengacu pada sang penyumbang benih, yaitu Bung Karno. Untuk mendukung pertumbuhan pohon itu, dibawa pula tanah subur dari Indonesia dan Thailand. Untuk penyiraman, di bawah tanah dipasang pipa air dan setiap pohon mendapatkan satu keran air sendiri. Upaya itu membuahkan hasil. Sejak bertahun-tahun lalu, Arafah menjadi hijau royo-royo.
Kelestarian pohon itu diharapkan tetap terjaga meskipun 3,5 juta lebih jemaah akan datang, baik saat menunggu maupun saat wukuf sedang berlangsung. Selain itu, Bung Karno juga berjasa atas pembuatan 3 jalur tempat sa'i. Seperti yang kita ketahui, tempat sa'i antara Bukit Safa dan Marwah kini terbagi menjadi 3 jalur, di mana jalur pertama adalah dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, kedua adalah dari Bukit Marwah ke Bukit Safa, sedangkan jalur ketiga berada di tengah-tengah antara jalur pertama dan jalur kedua, yang khusus diperuntukkan bagi mereka yang sudah lanjut usia ataupun cacat fisik yang menggunakan kursi roda.